Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa kecil bernama Sukamukti, terdapat sebuah legenda menyeramkan yang diwariskan turun-temurun. Konon, jika seseorang melihat pocong dengan kain kafan robek di malam bulan purnama, ia akan mengalami rentetan kesialan hingga kematian menjemputnya. Legenda itu dikenal dengan nama Pocong Pembawa Sial. Ririn, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya, menganggap cerita itu hanyalah mitos belaka. Malam itu, ketika ia sedang duduk di teras rumahnya, angin malam bertiup dingin dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Langit diterangi cahaya bulan purnama yang bersinar penuh. Ia tak sengaja mendengar obrolan warga di warung depan rumahnya. "Jangan keluar malam ini," bisik seorang ibu kepada anaknya. Malam bulan purnama, pocong itu berkeliaran. Ririn mendengarkan sambil menahan tawa kecil. Ia berpikir, bagaimana mungkin di zaman modern ini orang masih percaya hal semacam itu? Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan logikanya. Malam itu, ia memutuskan untuk keluar berjalan-jalan sendiri tanpa memberitahu keluarganya. Ririn berjalan melewati jalan setapak yang gelap di pinggiran desa. Angin dingin semakin menusuk kulit dan suara jangkrik mendominasi malam. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mengabaikan perasaannya dan terus berjalan. Namun, ketika ia sampai di sebuah kebun bambu, bau busuk yang menyengat tiba-tiba menyelimuti udara. Ia berhenti dan menutup hidungnya. Dari balik rimbunan bambu, terdengar suara seperti sesuatu yang melompat. Duk, duk, duk. Dengan jantung berdegup kencang, Ririn menoleh ke arah suara itu. Di sana, berdiri sesosok pocong dengan kain kafan kotor dan robek. Wajahnya penuh dengan luka dan darah mengering. Matanya kosong, namun seolah menatap langsung ke arah Ririn. Ririn mundur perlahan, tetapi pocong itu melompat lebih dekat. Semakin ia mundur, semakin cepat pocong itu mendekat. Dalam kepanikannya, Ririn berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Namun, saat ia hampir sampai, ia mendengar bisikan di telinganya. "Kesialan sudah memilihmu." Keesokan harinya, kesialan mulai menghampiri Ririn. Saat ia menuruni tangga, salah satu anak tangga patah, membuatnya terjatuh dan memar parah. Kemudian, ketika ia memasak, minyak panas tiba-tiba menyembur dan melukai tangannya. Namun, hal-hal kecil itu hanyalah permulaan. Di malam kedua, keluarganya terbangun karena suara langkah kaki di atas atap rumah. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, tak ada apa-apa. Namun, Ririn tahu pocong itu sedang mengawasinya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan bayangan pocong itu sering muncul di sudut matanya, meski hanya sekilas. Ririn akhirnya menceritakan semuanya kepada Pak Marno, tetua desa yang dikenal memahami hal-hal gaib. Pak Marno tampak terkejut ketika mendengar cerita Ririn. "Pocong itu bukan sekadar arwah biasa," katanya. "Dia adalah arwah pendendam, dan siapapun yang melihatnya akan terkutuk." Pak Marno memberitahu Ririn bahwa ada cara untuk menghentikan kutukan itu.
Ia harus mencari makam pocong tersebut dan mengembalikan kain kafan yang hilang dari tubuhnya. Namun, ia harus melakukannya sebelum malam purnama berikutnya, atau nyawanya akan menjadi milik pocong itu. Dengan keberanian yang terkumpul, Ririn pergi bersama Pak Marno dan beberapa warga desa ke makam tua yang berada di hutan. Di tengah perjalanan, Ririn merasa langkahnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ketika mereka sampai di makam, suasana terasa sangat mencekam. Kabut tebal menyelimuti area itu, dan udara terasa semakin dingin. Pak Marno menunjuk sebuah makam dengan batu nisan retak. "Ini dia," katanya, "makam pocong itu." Mereka mulai menggali, dan bau busuk yang sama, seperti malam itu menyeruak dari tanah. Ketika peti mati terbuka, tubuh pocong itu terbaring di sana dengan kain kafan yang sebagian robek. Ririn harus memasang kembali kain kafan itu ke tubuhnya. Namun, ketika ia mendekat, mata pocong itu terbuka lebar. Dengan jeritan yang menggema, pocong itu melompat keluar dari peti. Warga desa panik dan mundur, tetapi Pak Marno segera membaca doa-doa yang telah ia siapkan. Pocong itu berteriak, suaranya seperti gabungan tangisan dan kemarahan. Sebelum akhirnya tubuhnya jatuh kembali ke tanah. Dengan tangan gemetar, Ririn menyelesaikan tugasnya, mengembalikan kain kafan itu ke tubuh pocong. Ketika selesai, pocong itu menghilang perlahan, menyisakan keheningan. Setelah insiden di makam itu, Ririn memutuskan untuk pindah dari Sukamukti bersama keluarganya. Mereka menetap di kota kecil lain yang jauh dari desa tersebut, berharap untuk melupakan semua kejadian mengerikan yang telah mereka alami. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Malam pertama di rumah baru, Ririn merasakan kejanggalan. Kamar barunya terasa dingin, meski cuaca di luar cukup hangat. Ia mendengar suara pelan, seperti kain yang diseret di lantai. Namun, ketika ia memeriksa, tidak ada apa-apa. "Aku cuma paranoid," pikirnya. Ia memaksa dirinya untuk tidur. Tapi malam itu, mimpi buruk datang lagi. Dalam mimpinya, Ririn kembali ke kebun bambu di Sukamukti. Ia berdiri di tengah kegelapan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Tiba-tiba, suara melompat-lompat itu terdengar lagi. "Duk, duk, duk." Pocong dengan wajah penuh luka itu muncul, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pocong itu tidak diam saja. Ia berbicara dengan suara serak dan pelan. "Kamu pikir semuanya selesai? Tidak ada yang bisa kabur dariku." Ririn terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ketika ia menoleh ke jendela, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di luar, di halaman rumah barunya, bayangan pocong itu berdiri diam, menatap ke arah kamarnya. Kain kafannya tetap robek, seperti malam pertama mereka bertemu. Keesokan harinya, Ririn mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun, kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Ayahnya tiba-tiba terjatuh dari tangga dan kakinya patah, meskipun tangga itu baru saja diperbaiki. Ibunya tersiram air panas tanpa alasan yang jelas ketika sedang memasak. Bahkan adiknya, Dinda, mulai sering menangis tengah malam sambil mengatakan bahwa ia melihat orang yang dibungkus kain putih berdiri di depan pintu. Puncaknya, ketika Ririn sedang mencuci piring, lampu dapur tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat dan melihat sekilas bayangan pocong di kaca jendela dapur sebelum lampu menyala kembali. Ketika ia memberanikan diri memeriksa keluar, tak ada siapapun di sana. Ririn mulai yakin bahwa pocong itu masih mengikutinya. Ririn memutuskan untuk kembali ke Sukamukti dan menemui Pak Marno lagi. Ia berpikir mungkin ada sesuatu yang belum selesai
dari ritual di makam. Ketika ia sampai di rumah Pak Marno, pria tua itu tampak lebih lemah dari sebelumnya. "Aku sudah menduga kamu akan kembali," kata Pak Marno dengan suara pelan. Pocong itu bukan hanya arwah biasa. Dia terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang telah lama dikubur di Sukamukti. Selama arwahnya tidak tenang, dia akan terus mengikutimu. Pak Marno menjelaskan bahwa makam tempat mereka sebelumnya melakukan ritual ternyata bukan makam asli pocong tersebut. Ada makam lain yang lebih tua di hutan terlarang di luar desa. Ia percaya di sanalah akar dari semua masalah ini. Ririn bersama Pak Marno dan seorang penduduk bernama Kang Dadang menuju hutan yang dimaksud. Hutan itu terkenal angker dan jarang didatangi orang. Suasananya sangat sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Semakin mereka masuk ke dalam, udara terasa semakin berat dan bau busuk yang familiar kembali menyelimuti mereka. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka menemukan sebuah makam tua yang tertutup semak belukar. Batu nisannya sudah retak dan hampir tak terbaca. Tetapi di sana ada simbol aneh, sebuah lingkaran dengan tanda silang di tengahnya. Pak Marno terdiam sejenak. "Ini bukan makam biasa," katanya. "Makam ini dikutuk." Saat mereka mulai menggali, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang berhembus, membuat suara pepohonan berderak seperti jeritan. Ketika cangkul mereka mengenai peti kayu tua di dalam tanah, suara jeritan panjang terdengar, seolah keluar dari dalam peti itu. Mereka membuka peti dengan hati-hati. Di dalamnya tubuh pocong itu terbaring, kali ini dengan kain kafan yang utuh. Namun, di dadanya terdapat benda kecil berbentuk boneka jerami dengan paku menancap di tengahnya. Pak Marno langsung tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah lambang kutukan. Pocong ini bukan hanya korban kematian, tapi juga korban santet yang membuat arwahnya terperangkap. Kita harus menghancurkan benda ini. Ketika Pak Marno mencoba mengeluarkan boneka jerami itu, pocong tersebut tiba-tiba bangkit. Tubuhnya melayang, matanya terbuka lebar, dan suara tawa menyeramkan menggema di seluruh hutan. Kang Dadang lari ketakutan, tetapi Ririn dan Pak Marno tetap berdiri. Dengan gemetar, Pak Marno mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Pocong itu bergerak mendekat, semakin cepat, hingga berada tepat di depan mereka. Namun, saat Pak Marno mematahkan boneka jerami itu menjadi 2, pocong tersebut berhenti sejenak, lalu jatuh ke tanah. Jeritan panjang kembali terdengar, dan tubuh pocong itu perlahan menghilang menjadi debu. Langit kembali cerah, dan suasana hutan menjadi tenang. Puluhan tahun yang lalu, di desa Sukamukti, ada seorang pria bernama Sarman. Ia adalah pemuda miskin yang hidupnya selalu dirundung kesulitan. Meski hidupnya keras, ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan tidak pernah menyimpan dendam. Namun, nasib buruk Sarman berubah setelah ia dituduh mencuri uang dari seorang pedagang kaya di desa. Sarman bersumpah bahwa ia tidak bersalah, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Para warga menyeretnya ke alun-alun desa, mengikatnya di tiang, dan memukulinya habis-habisan. Pedagang kaya itu, yang sebenarnya menyimpan rahasia gelap, memanfaatkan momen ini untuk melindungi dirinya sendiri. Ia menyebarkan kabar bahwa Sarman adalah seorang dukun hitam yang mencoba mencelakai keluarganya. Tuduhan itu membuat warga desa semakin kalap. Mereka memutuskan untuk menghukum Sarman secara tidak manusiawi. Malam itu, di bawah bulan purnama, tubuh Sarman yang sudah tidak berdaya diikat dengan kain kafan, meskipun ia masih hidup. Ia dikubur hidup-hidup di pinggiran hutan dengan doa yang salah. Tidak ada yang tahu bahwa saat tubuhnya ditimbun dengan tanah, Sarman masih bisa mendengar semua suara di sekitarnya.
Ia meronta, menangis, dan berteriak meminta tolong. Tetapi suaranya teredam oleh tumpukan tanah yang menimbun tubuhnya. Dalam keputusasaan terakhirnya, Sarman bersumpah, "Aku akan kembali. Siapapun yang menyakitiku akan merasakan penderitaan yang sama." Malam itu, desa Sukamukti terasa tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, mulai keesokan harinya, satu persatu warga yang ikut serta dalam penguburan Sarman mulai mengalami kejadian aneh. Pak Darto, yang pertama kali memukul Sarman, ditemukan tewas di sawah dengan tubuh penuh luka seperti dipukuli. Bu Narti, yang menyiapkan kain kafan untuk mengikat Sarman, meninggal mendadak di dapur dengan wajah ketakutan. Kemudian pedagang kaya itu, yang menjadi dalang utama dari kejadian tersebut, ditemukan tewas tergantung di kamarnya dengan tulisan "Aku tidak bersalah" terukir di dinding menggunakan darahnya sendiri. Warga yang masih hidup mulai ketakutan. Setiap malam, mereka mendengar suara langkah berat di atas atap, seperti sesuatu yang melompat-lompat. Bau busuk menyebar ke seluruh desa, dan beberapa orang mengaku melihat pocong dengan kain kafan robek melompat-lompat di kebun bambu. Sosok itu digambarkan dengan wajah penuh luka, seperti bekas pukulan dan cakaran. Penduduk desa yang selamat akhirnya pergi meninggalkan Sukamukti. Meninggalkan desa itu menjadi tempat kosong yang dihantui oleh pocong Sarman. Mereka percaya bahwa arwahnya tidak akan pernah tenang karena dendamnya yang begitu besar. Puluhan tahun kemudian, cerita tentang pocong Sarman menjadi legenda di desa-desa sekitar. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ada lebih dari sekadar dendam yang membuat arwahnya tetap gentayangan. Saat Pak Marno dan Ririn membuka makam palsu di hutan, mereka menemukan simbol santet di tubuh pocong Sarman. Rupanya, pedagang kaya itu pernah menggunakan santet untuk menyiksa Sarman sebelum ia meninggal. Santet itu tidak hanya membuat Sarman mati dalam penderitaan, tetapi juga mengutuk arwahnya agar terperangkap dalam siklus dendam yang tidak pernah selesai. Setiap orang yang melihat pocong Sarman akan terkena kesialan, bukan hanya karena dendamnya, tetapi juga karena kutukan gelap yang mengikatnya. Ketika Ririn dan Pak Marno menghancurkan boneka jerami kutukan di makam asli Sarman, pocong itu menghilang. Namun, sebelum benar-benar lenyap, suara serak Sarman terdengar di telinga Ririn. "Aku hanya ingin keadilan, tapi bahkan kematian pun tidak membebaskanku." Kini, meskipun arwah Sarman telah menghilang, bayang-bayang penderitaannya tetap menjadi peringatan bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Desa Sukamukti masih dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu dari kejahatan yang pernah terjadi di sana. Ririn tidak pernah melupakan apa yang ia lihat, dan ia tahu bahwa meskipun dendam Sarman telah berakhir, rasa sakitnya akan terus hidup dalam cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, menghantui siapapun yang berani melupakan arti dari keadilan dan kebenaran. Setelah arwah Sarman menghilang, Ririn merasa lega, meskipun perasaan takut masih menyelimuti hatinya. Ia dan Pak Marno meninggalkan makam tua itu dengan perasaan campur aduk. Namun, mereka tidak menyadari bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Malam setelah ritual pemutusan kutukan, Ririn bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah kebun bambu Sukamukti, berdiri sendirian di bawah bulan purnama. Suasana sangat sunyi, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dari kejauhan, sosok Sarman muncul. Kali ini tidak melompat seperti pocong. Ia berjalan mendekat dengan tenang. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, melainkan penuh dengan kesedihan. "Kamu sudah membantuku," kata Sarman dengan suara serak. "Tapi aku ingin kamu tahu, kejahatan yang dilakukan padaku tidak berhenti di sini.
orang-orang seperti mereka masih ada, menindas yang lemah. Ririn terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa mimpi itu seperti pesan, sebuah peringatan agar tidak melupakan keadilan yang telah diperjuangkan oleh arwah Sarman. Pagi harinya, Ririn memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Desa Sukamukti. Ia menemui Kang Dadang, salah satu orang tertua yang masih tinggal di sekitar desa. Awalnya, Kang Dadang enggan bercerita, tetapi setelah Ririn memaksa, ia akhirnya membuka rahasia yang selama ini disimpan warga. Sukamukti dulunya bukan desa kecil seperti sekarang. Desa itu adalah pusat perdagangan yang ramai, dikelola oleh keluarga kaya yang memegang kendali atas hampir semua tanah di sana. Pedagang kaya yang menuduh Sarman dulu ternyata bernama Kartadipura, adalah kepala keluarga yang paling berpengaruh. Ia menggunakan kekuasaannya untuk menindas para petani miskin dan memanfaatkan mereka sebagai budaknya. Kasus Sarman hanyalah satu dari banyak kejahatan yang dilakukan keluarga Kartadipura, kata Kang Dadang. Orang-orang takut melawan mereka karena mereka punya uang dan kuasa. Saat Sarman dituduh mencuri, itu hanya alasan untuk menutupi kebusukan mereka. Ririn merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia mulai menulis tentang kisah Sarman, bukan hanya sebagai cerita horor, tetapi juga sebagai kisah perjuangan melawan ketidakadilan.